Pak Guru? Alhamdulillah Baik. Pak. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semua ya, alhamdulillah. Alhamdulillah anak Ambar sehat, alhamdulillah. Habis terkena penyekatan mudik, jadi putar balik putar itu Bapak nggak naik apa-apa soalnya, jadi nggak kemana-mana, jadi putar balik aja dapat depan dapur, ruang tamu ya, betul-betul itu. Jadi baik anak-anak, kita mulai pelajarannya. Sebelumnya adalah ini Bapak berikan link daftar hadir peserta ya, untuk silakan bisa diakses supaya Bapak tahu anak-anak siapa yang tidak hadir. Baik, kemudian ini sepertinya tadi Nak Nuryani yang duluan hadir ya di Google Meet ini ya. Bapak minta tolong dipimpin berdoa ini teman-temannya sebagai awal pembelajaran. Silakan Nak Nuryani. Terima kasih Pak Guru, rekan-rekan siswa untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih Pak Guru. Baik, terima kasih Nak Nuryani. Bapak ingatkan, ini kita sudah siap belajar ya. Ini semuanya sudah hadir, mukanya ceria semua ya setelah berpuasa. Oh iya, Bapak lupa ya, ini adalah masih dalam suasana Lebaran ya. Jadi Bapak ucapkan mohon maaf lahir batin. Barangkali pembelajaran Bapak tahun yang lalu itu suka bikin kesel ini anak-anak sekalian ya. Jadi mohon maaf lahir batin, dimaafkan ya. Kalau prinsip Pak Mulma itu anak-anak itu tidak bersalah ya, cuman belum tahu. Jadi sebelum kalian berbuat salah, Bapak sudah maafkan, insya Allah. Sudah siap ya semua untuk belajar? Terima kasih Pak. Ya sekali ini Pak Guru Bapak ingatkan pelajaran lalu itu masih ingat ya tentang perdagangan antar pulau ya. Masih ingat perdagangan antar pulau dan perdagangan internasional? Masih Pak. Masih ya. Alhamdulillah. Nah, perdagangan antar pulau itu transportasinya apa? Pakai transportasi apa? Perdagangan antar pulau itu. Laut, Pak. Pesawat laut ya, Sepur Pak. pesawat Sepur. Laut. Laut, Nah, Pak. Nah Irfan kok pakai sepur kan antar pulau? Oh iya. Nanti nggak bisa Pak ya? tenggelam nanti. Sepurnya naik kapal laut. Oh nanti bisa dibuat, nanti di Selat Sunda itu mau dibuat jembatan katanya penghubung antara Sumatera dengan Jawa itu nanti ya, mungkin entah tahun kapan ya. Jadi perdagangan antar pulau itu menggunakan transportasi laut, menggunakan kapal laut. Nah, pokoknya menggunakan air laut. Nah, di situ materinya berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Ya, nah, sebentar saya buka dulu presentasinya, medianya. Bentar ya, ditunggu dulu. Mudah-mudahan bisa ya di share ini. Karena koneksi di tempat Bapak agak sulit. Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Ya, ini ekonomi yang akan kita bahas adalah, atau materi kita adalah apa? Ekonomi maritim. Nah, ini adalah gambar
pelabuhan Sunda Kelapa. Ya kalau yang suka main ke kota Jakarta atau kawasan kota tua di Jakarta itu ada satu pelabuhan yang mempunyai sejarah yang panjang dari zaman kerajaan, yaitu pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, sebelum memulai pelajaran, sebelum masuk pelajaran, Ananda sekalian perlu mengetahui tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menganalisis potensi ekonomi maritim di Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hambatan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Nah, dua tujuan itu yang akan kita pelajari. Namun sebelumnya ya, Bapak ajak dulu, siapa yang tahu lagu tentang laut? Ayo, siapa yang tahu lagu tentang laut ya, supaya kalian lebih Caryani kayaknya ngantuk ya. Nenek moyangku seorang pelaut. Iya, habis matematik tadi ya? Moyangku Pak, seorang pelaut. Oh iya, itu betul tadi. Siapa? Andi, Mas. Suaranya tadi saya dengar suara Andi ya. Ya, Pak. Baik. Seorang pelaut. Mudah-mudahan bisa diputar nih. Kita coba nyanyikan sama-sama. Ya, sebentar. Sebentar, suaranya hilang ya. Bentar ya, ini lagunya. Nenek moyangku seorang pelaut. Aku seorang pelaut. Gemat ombak, tiada takut. Tiada takut menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, air berkembang, ombak berderu di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Yeay, bagus suaranya Ridwan. Barusan tadi kedengaran. Sebentar ya tadi ya. Nah. Cukup ya, itu lagu tentang bahwa nenek moyang kita adalah orang pelaut. Jadi berani mengarungi laut. Tapi pada kenyataannya ya laut kita masih perlu ya diberdayakan lagi. Baik, kemudian ada satu tayangan lagi. Ini mudah-mudahan ada suaranya nih, tapi nggak apa-apa nggak pakai suara.
Baik, itu cuplikan dari video itu yang membahas mengenai apa? Itu tadi yang dibahas di video itu, siapa yang menyimak tadi? Videonya lengkapnya ada di kolom chat, Bapak share itu linknya. Kalau ada yang mau lihat lebih lengkap, situ ada pembahasan dari Kementerian Kemaritiman. Coba siapa yang mau mengungkapkan itu videonya tentang apa itu? Sumber daya laut, Pak, atau sumber daya alam laut. Indonesia. Potensi Sumber kelautan daya alam Indonesia, Indonesia. Pak. Kekayaan laut Indonesia, Pak. Baik, Nuriani Wulan Nurfa, ya baik, bagus sekali. Ya, Niketut mau? Oh, belum. Sumber daya hayati, Pak. Sumber daya hayati, ya. Ada lagi? Potensi kelautan Indonesia sebagai salah satu wilayah strategis di dunia, Pak. Ya, betul sekali, Nak Irwan. Ya. Nak Ridwan. Wah, saya ketukar-tukar Ridwan dengan Irfan. Ya. Ya, baik. Jadi video itu menjelaskan tentang bahwa Indonesia itu strategis dalam transportasi, terutama laut. Ya. Kalau udara kita bersaing dengan Singapura. Ya, seperti itu. Nah, dari lautnya itu kita belum berdayakan secara maksimal. Maka ini perlu kita bahas ya. Bahwa sejarahnya Indonesia adalah menguasai maritim atau bergerak di perairan. Ya, seperti di zaman Sriwijaya ya. Ini kalau kita lihat dalam zaman Sriwijaya ya, kekuasaannya seperti itu. Kemudian dilanjut oleh Kerajaan Majapahit ya. Kekuasaan seperti itu. Baik ya. Jadi wilayah kemudian kita masuk ke ini materinya tentang ekonomi maritim. Apa itu ekonomi maritim? Nah, ini ada keempat gambar ini. Coba kita amati sama-sama. Sebentar. Ini ada yang Bapak terlewat tadi ya, karena keasikan nonton video nenek moyangku. Jadi Bapak ada yang terlewat nih, mohon maaf ya anak-anak. Tadi itu harusnya Bapak kasih tahu dulu itu bahwa nanti Ananda sekalian dinilai keterampilan, pengetahuan, dan sikap itu akan dinilai ya. Pengetahuan nanti akan Bapak kirimkan linknya, link untuk tes tertulis ya di Google Form. Kemudian untuk sikap dan keterampilan nanti dari diskusi yang Bapak sudah bagi kelompoknya 2 ya, lewat WA Bapak sudah bagi 2 kelompok ya. Satu kelompok itu kelompok 1 itu Ridwan, Irfan, Wulan, Nova, dan Nyayu. Kemudian kelompok 2-nya Andi, Pendi, Nuriani, Ambar, dan Silvi. Ya, mohon maaf tadi Bapak agak kelewat di situ karena harus dibagi kelompok dulu supaya kalian nanti bisa bekerja sama atau berdiskusi. Kemudian Bapak bagikan juga LKPD di WA sudah Bapak bagi. Ya, Bapak kirimkan nanti sambil berjalan Bapak kirimkan LKPD. Ya, kita lanjut tadi Bapak kelewat ya. Apa itu ekonomi maritim? Ya, ini gambar apa ini? Ya, yang gambar pertama ini sebelah kiri atas. Ini gambar apa? Jalur Pak, jalur kapal ya Pak. Gambar boat. Pelabuhan gitu Pak. Jalur pelabuhan ya Pak, jalur. Gambar pelabuhan. Ya. Iya, pelabuhan. Ini Aktivitas, Pak. ini pelabuhan Ekonomi di laut, Pak. ya, baik, pinter sekali anak-anak Bapak ini. Ini gambar pelabuhan
kalau kita lihat pelabuhannya itu kapal-kapalnya tradisional, berarti pelabuhan apa? Siapa yang tahu pelabuhan apa di situ kapalnya tradisional? Pelabuhan ikan bukan, Pak? Tradisional. Lokal. Gimana Andi? Ikan bukan, Pak? Itu pelelangan ikan bukan, Pak? Pasar ikan? Bukan. Ya, bukan. Ya. Nah, ini masuk di wilayah kawasan Kota Tua. Wilayah kawasan Kota Tua termasuk ini adalah yang kalau di gambarnya ini ya, ini ketika di bawah. Nah, ini ketika diambil gambar dari atas. Ini adalah pelabuhan Sunda Kelapa di foto dari udara. Ya. Oh, Sunda Kelapa. Agak asing. Ya, makanya nanti mirip ya, kalau Marunda itu lebih kecil lagi kapalnya karena kapal-kapal sampan untuk apa? Kapal yang kecil. Ini kapal tradisional yang besar. Nah, jadi perlu nanti kali anak-anak sekalian untuk studi tour ya ke kawasan Kota Tua ya. Di situ banyak sekali peninggalan-peninggalan zaman-zaman kolonial yang ya bisa dijadikan pembelajaran. Baik, kemudian gambar yang kedua adalah yang sebelah kanan atas ini adalah gambar apa? Gambar apa? Gambar hasil tangkapan ikan ya, Pak. Iya, ini hasil Ikan, Pak, ya. hasil Iya, tangkapan ikan Hasil lautnya, Pak. di Muara Baru ya, di daerah penangkapan Angke. ikan. Jadi Muara Muara Baru, Muara Angke bukan pelabuhan. Kemudian yang gambar ketiga sebelah kiri bawah adalah gambar kapal tol laut ya. Kemudian yang keempat ini adalah gambar wisata bawah laut atau keindahan kapal tanker ya, Pak? Yang mana ini? Yang sebelah kiri. Yang mana yang sebelah ini? Ya ini gambar ini. Tanker bukan, Pak? Bukan. Kapal tol laut yang Oh, bukan ya, Pak? ya, kemudian kita lanjut ya. Ini ke diskusi. Silakan anak-anak sekalian sudah Bapak bagi ke dalam dua kelompok ya. Di grup WA juga Bapak sudah bagikan kelompoknya yang tadi Bapak bacakan, kelompok 1 Ridwan, Irfan, Wulan, Nova, dan Ayu ya. Itu silakan dibuka WhatsApp-nya. Silakan diskusikan yang didiskusikan. Baik, Pak. Yang didiskusikan adalah apa potensi apa saja yang mendukung ekonomi maritim di Indonesia. Ya, silakan diskusikan dulu. Nanti barangkali waktunya 10 menit ya. Cukup 10 menit atau 5 menit saja? Baik, Bapak tunggu ya. Untuk kelompok 1 dan 2 sama ya. Untuk apa yang didiskusikan yaitu potensi apa saja yang mendukung ekonomi maritim di Indonesia. Sudah? Baik, kalau sudah, silakan perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Baik, Pak. Kami dari kelompok 1, Pak, ingin presentasi, Pak. Ya, Nak Ridwan silakan. Ya, Nak Ridwan silakan. Baik, saya mewakili kami dari kelompok 1 telah berdiskusi sesuai dengan arahan dari Bapak
guru kami Pak Sri Mulyono untuk potensi maritim Indonesia antara lain Pak seperti wisata bahari, terus juga ada energi kelautan, mineral laut, serta industri maritim Pak. Oke, bagus. Ya, baik. Dan yang terbaru sekarang, ya Pak. Yang terbaru ada lagi Pak. Apa tuh? Yang baru tadi dibaca oleh rekan kami tentang industri bioteknologi kelautan Pak. Ya, baik, itu yang terbaru ya, bioteknologi kelautan. Baik, kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan siapa yang mewakilinya, silakan. Ya, Nak Ambar, silakan. Ya, boleh potensi saja dulu. Nanti hambatan nanti. Baik, Nak Ambar, bagus sekali ya jawabannya. Nak Ambar sebagai wakil dari kelompok 2 dan Nak Ridwan sebagai wakil dari kelompok 1. Jadi Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Namun ya itu harus dikembangkan karena banyak sekali terutama ya di bidang perikanan atau penangkapan ikan itu ada nelayan asing yang masuk ke kita. Nah, maka Menteri Kelautan yang lalu itu melakukan tindakan penenggelaman kapal-kapal nelayan dari luar ya sebagai warning supaya menunjukkan bahwa kita menjaga laut kita. Ya, kita lanjut ke nanti isi di LKPD ya. LKPD-nya belum Bapak kirim ya, nanti Bapak kirim LKPD-nya ya. Sebentar. Baik, Pak. Nah, baik, kita lanjut. Ini dia. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, industri dan jasa terkait, kemudian pesona bawah laut. Nah, seperti tadi kita lihat di situ ada Pelabuhan Sunda Kelapa ya, kapalnya tradisional ya, itu sangat terbatas sekali dalam pengangkutannya karena kapal tradisional amat sangat terpengaruh dengan iklim dan cuaca. Baik, kita lanjut ke apa itu ekonomi kelautan karena banyak yang apakah maritim sama dengan kelautan itu sangat berbeda atau memang banyak yang menganggap sama atau hampir bersinonim tapi sebetulnya berbeda. Kementeriannya saja berbeda. Kemudian ini gambar apa ini? Ikan hasil laut, Pak. Iya, ikan. Pelelangan ikan bukan, Ya, Pak? pelelangan ikan. Lebih tepat lagi pelelangan ikan atau tempat pengepul hasil-hasil tangkapan ikan. Nah, ini dia. Ya, ini juga perlu kalian diskusikan apa itu ekonomi kelautan ya. Ini sebagai merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa lingkungan untuk menghasilkan barang dan jasa. Baik,
Kemudian perlu ini kalian diskusikan lagi mengenai hambatan. Jadi yang perlu didiskusikan lagi adalah hambatan ekonomi maritim. Silakan didiskusikan apa saja hambatan ekonomi maritim di Indonesia. Silakan kalian bekerja kelompok. Sambil Bapak kirimkan LKPD. Pak, Ya, nah, Ridwan. kelompok 1, Pak. Kelompok Ya, 1. silakan Ridwan. Baik, Pak. Ya, silakan Dari Ridwan. hasil diskusi kami sebagai kelompok, ada ya Pak, kami telah telah mencari, mendiskusikan ada beberapa hambatan dalam ekonomi maritim di Indonesia, Pak. Kami menemukan 3 hal, Pak. Yang pertama, kurangnya pengembangan iptek, Pak. Yang kedua, kurangnya infrastruktur. Dan yang ketiga, Ya, lemahnya padai. Gitu, Pak. ya, baik. Sudah? Jadi bahasanya kurang itu, Pak, kurang modern. Terima kasih, Pak. Ya, Mungkin Pak tambahan Pak dari kelompok kami, Pak. Silakan. Ya, baik, terima kasih Nak Ridwan. Ini Ayu, silakan. Baik Pak, saya menambahkan kelompok 1, mungkin kurangnya dana Pak ya, karena di Indonesia, di dunia kan sekarang ada pandemi, jadi kurang dana untuk membangun ekonomi maritim itu Pak, untuk pengembangannya. Iya, Ya itu aja Pak. dananya kepake buat pandemi untuk mengatasi pandemi. Baik, ada lagi untuk kelompok 2, silakan. Ya, silakan Ambar lagi, silakan. Iya, iya. Iya, iya. Iya, itu dia. Maka sebagai siswa, inilah perlunya kalian belajar. Baik, ada lagi yang mau menambahkan untuk kelompok 1 atau 2? Menambahkan Pak dari Fitri kelompok saya. Ya, Nak Nuryani, silakan. Mungkin salah satunya kurangnya pengamanan Pak. Ini karena hasil laut kita banyak dicuri oleh negara tetangga atau negara asing. Iya, penjagaan maritim. Iya. Salam Ibu. Ini saya izin dulu ya, mimpin rapat di LPMPP. Monggo Ibu schedule mawon nanti dilanjut serta 3, 4, dan 5 ji. Nanti saya menilai mungkin kalau nanti selesai rapat baik, bisa lagi. Kalau sudah sudah selesai nanti ditutup nggak apa-apa sama Ibu ya. Ya monggo Ibu langsung aja komentar di untuk monggo nuwun Bu, monggo assalamualaikum. Baik, kita lanjut ya. Itu tadi hasil presentasi teman-teman kalian ya tentang hambatan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia, yaitu 1, kurangnya ketersediaan transportasi laut, kemudian lemahnya pengembangan iptek,
yang tadi ya kurangnya infrastruktur, dan terakhir ini benar kata Bu Ayu atau ini juga anggaran atau dana itu masih kurang. Baik, Bapak stop sharing dulu ya. Nah, anak-anak, itu hasil diskusi kalian dan pembelajaran kalian. Kita hampir selesai ya. Bapak mau minta kalian menyimpulkan pembelajaran tadi itu tentang ekonomi maritim. Siapa yang mau memberikan kesimpulan tentang pelajaran tadi? Ya, silakan dari kelompok 1 atau kelompok 2 untuk menyimpulkan pembelajaran tadi mengenai bahwa negara kita adalah negara maritim yang tercatat dalam sejarah zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kita berjaya di maritim. Saya, Pak. Ya. Ya, nah Ridwan silakan. Atau Bu Baik, Nikita Pak. Kesimpulan silakan, Bun. Iya, Pak, ya, dari Pak. hasil kelompok kami, Pak, ya akan dijelaskan oleh teman kami Ayu, Pak. Iya, Ya, silakan, makasih. Ayu. Iya, terima kasih Pak. Kesimpulan kelompok kami bahwa Indonesia kan sebagai negara perairan nih, karena kita terdiri dari banyak-banyak pulau, terus sebagian besar negara kita adalah perairan. Jadi kita harus memperhatikan bidang maritim sebagai potensi yang akan terus berkembang, Pak, untuk tantangan negara-negara lain dalam persaingan globalnya, Pak. Seperti itu kesimpulan dari kelompok kami, Pak. Baik, bagus sekali kesimpulannya. Jadi bahwa itu adalah jawaban tantangan ya. Jadi untuk menjawab tantangan dari negara luar, kita harus memperbaharui atau mempertahankan atau meningkatkan kemaritiman kita. Baik, karena waktunya sudah hampir ini, jadi kesimpulan dari kelompok 1 saja. Kemudian Bapak ingin tahu bagaimana ini nilai-nilai apa yang kita dapat dari pembelajaran ekonomi maritim ini? Siapa yang mau menyampaikan nilai? Ya betul, nasionalisme. Nah, Ambar, bagus sekali. Ada lagi? Semangat kerja keras, Pak. Ya, semangat kerja keras. Bagus sekali, Nak Ridwan. Ada lagi? Peduli, Pak. Kita harus benar-benar menjaga negara kita, Pak. Terutama maritimnya. Alih teknologi, ya. Pak. Ya, bagus sekali. Alih teknologi. Ya, bagus sekali Nak Nuryani. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini Bapak sudah kirimkan modul juga ya, linknya ada di kolom chat. Kemudian untuk pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang ekonomi kelautan, ekonomi agrikultur ya, itu juga berkaitan dengan ekonomi maritim karena hasil agrikulturnya itu nanti dikirim ke luar pulau, jadi berkaitan dengan perdagangan antar pulau. Kemudian sebelum ditutup ya, Bapak ingin Nak Pendi untuk memimpin berdoa ya. Ustadz, kayaknya calon Ustadz ya. Nak Pendi silakan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Nak Pendi nggak pakai headset ya? Atau diganti Nak Irfan aja, Nak Irfan. Ya, Nak Irfan, mohon maaf. Baik. Iya, baik Pak. Baik teman-teman. Pak Pendi apa saya, Pak? Habis tadi Nak Pendi kayaknya dipanggil kayak lagi nggak. Oke. Ya, silakan Nak Irfan. konsen, Pak. Ya, Nak Irfan aja silakan. Ya, baik teman-teman. Kita awali dengan berdoa dan alangkah baiknya kalau kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga materi yang disampaikan oleh guru kita ya bisa bermanfaat dan menjadi berkah buat kita semua. Berdoa dipersilakan. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Nak Irfan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima sama-sama. kasih, Ya, Pak Guru. terima kasih anak-anak. Bagus sekali. Terima kasih Pak Sri Mulyani.